Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Dewi Miliana. Saya guru PPKN dan mengajar di SMP Negeri 3 Bontang. Kali ini, saya akan melakukan aksi nyata Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis yang akan terbit di platform Merdeka Mengajar, dan saya akan berbagi aksi nyata bagaimana melatih kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Yang jadi pertanyaan, tujuan dari pembuatan video ini adalah 1. Untuk menyelesaikan pelatihan mandiri Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis yang akan terbit di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, saya akan berbagi inspirasi bagaimana membantu peserta didik untuk berpikir kritis. Kali ini, sebelum kita berbagi tips tentang melatih peserta didik untuk berpikir kritis, saya akan menjelaskan dulu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir kompleks, menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan kemampuan kita menganalisis dan mengevaluasi, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sekarang saya akan berbagi 6 tips bagaimana melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang pertama adalah mendorong siswa untuk mengajukan banyak pertanyaan. Latihlah siswa untuk banyak bertanya. Dengan banyak bertanya, banyak masuk informasi, dan itu akan menyebabkan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya, dengan cara kita memancing sebagai guru, ajak anak untuk menanyakan bagaimana idemu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau bisa saja, ide apa yang cocok yang bisa kamu buat agar permasalahan yang ada bisa kamu selesaikan. Tips yang kedua adalah ajak anak untuk bercerita. Bagaimana mengajak anak untuk bercerita? Dorong anak untuk maju ke depan, berbagi pengalaman yang dia dapat, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan dia bisa menceritakan pengalaman hidup dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah banyak mendorong anak untuk membaca buku. Dengan membaca buku, kita tahu bahwa bisa membuka pikiran dan wawasan pengetahuan peserta didik. Banyak masuk informasi ke dalam pemikiran mereka, sehingga dari berbagai sumber, baik membaca dari media sosial dan berbagai buku yang ada, akan membuat dia bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Yang keempat adalah ajak anak berdiskusi, baik dengan sesama temannya dan dengan guru itu sendiri. Karena dengan berdiskusi membuka pikiran dari sudut pandang yang berbeda. Dengan berdiskusi, segala ide-ide yang ada di pemikiran siswa bisa dibagikan kepada teman, dan teman juga akan memberikan informasi yang akan menambah wawasan dan pemikiran peserta didik, sehingga dia bisa berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Yang kelima adalah
ajak anak untuk berkomunikasi yang efektif. Caranya adalah seperti kita ketahui, ajak anak untuk berbicara dari hati ke hati, bagaimana dia mengungkapkan perasaannya. Karena kita ketahui komunikasi itu adalah sarana untuk bertukar informasi dari satu pesan, dari berbagai pihak, dari berbagai informasi yang saling mempengaruhi, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi permasalahan yang ada pada diri kita. Yang keenam, yang terakhir tipsnya adalah regulasi diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan pemikiran kita agar bisa menyerap yang positif daripada pemikiran yang negatif. Kesampingkan pemikiran yang negatif, kita ambil yang positif, informasi-informasi yang masuk ke dalam pemikiran kita bisa kendalikan, mengendalikan diri kita, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kita. Itulah 6 tips yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu guru hebat untuk melatih peserta didiknya berpikir kritis. Semoga bermanfaat. Salam Kurikulum Merdeka Mengajar. Semoga kita mempunyai peserta didik yang tangguh, mandiri, berakhlak mulia, dan yang paling penting berpikir kritis. Saya undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.